untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kami sudah bisa beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali bersama-sama memuliakan nama-Mu. Di akhir pekan ini Tuhan, kami tetap bersyukur dan bersyukur senantiasa atas kemurahan hati Tuhan yang menyertai hidup kami, pekerjaan kami, segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan. Dan karena kami tahu Tuhan berjanji di dalam firman-Mu akan memberikan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang senantiasa setia kepada firman-Mu. Kami bersyukur menyambut-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, kemarin kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan tentang definisi daripada iman. Nah, itu sangat menarik ya Bapak Ibu Saudara, karena kita sekarang melihat iman itu adalah suatu bentuk ketaatan. Jadi iman itu bukan sesuatu yang kosong, tetapi iman itu berisi ya. Jadi iman itu memiliki satu karakter yang taat kepada firman Tuhan, yang Tuhan katakan untuk kita taat, bagaimana kita mengerti kehendaknya, dan kita percaya bersandar kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita, sehingga iman itu menjadi sebuah ketaatan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kembali kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan, agar mereka selalu memulai, mengawali hubungan dengan Tuhan itu harus dimulai dengan iman, karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan iman itu, kepercayaan itu adalah dasar dari pengharapan kita, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita ke bagian Galatia pasal 3, supaya kita melihat lagi bagaimana hubungan dari iman kita ya dengan kesempurnaan dari perjalanan hidup kita di hadapan Tuhan, yaitu bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa. Saya akan bacakan dulu dari Galatia pasal 3 ya. Saya akan membaca dari ayat 2 sampai ayat 5 ya, Galatia pasal 3 ya, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mengakhirinya, kata mengakhirinya di sini adalah menyempurnakan. Ya, menyempurnakan iman, ketaatan yang sudah kita mulai sejak kita percaya kepada kabar baik, kepada Injil kasih karunia, dan akan terus berjalan, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kepenuhan Kristus ya. Nah, di ayat 4 dikatakan,
sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia, Allah yang telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang telah melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ya, terus menerus diulang lagi dan diulang lagi oleh Rasul Paulus, bagaimana kamu di awal ya menerima keselamatan, apakah itu karena kamu perbuatan-perbuatan kamu, atau karena kamu melakukan sesuatu, ataukah karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selalu ditekankan terus oleh Rasul Paulus supaya kita jangan berpaling dari kebenaran, ya, kebenaran karena iman, bukan kebenaran karena melakukan hukum Taurat atau kebenaran karena perbuatan-perbuatan kita. Tapi ini adalah kebenaran karena iman, ya, iman Kristus, iman di dalam Kristus yang taat sepenuhnya, ya, yang taat sepenuhnya mewakili kita di hadapan Allah Bapa di surga adalah Yesus Kristus, juru selamat kita, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan lagi kita yang dipandang oleh Allah Bapa di surga, karena sebenarnya kalau Allah Bapa di surga memandang kita, kita tidak layak kalau melihat dari usaha dan perbuatan-perbuatan kita, karena kita tidak sempurna. Ya, sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh yang bercacat. Harus yang sempurna, utuh, benar-benar tanpa dosa. Itulah yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan, barulah Tuhan berkenan kepadanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan bahwa kita ini justru karena itulah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Supaya kita berkenan kepada Allah. Ya. Dan itu sebabnya muncul firman Tuhan, firman kasih karunia Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara adalah merupakan objek daripada iman kita sebagai ketaatan yang diperkenankan Tuhan saat ini bagi setiap manusia adalah apabila dia percaya kepada firman kasih karunia Allah, bahwa saat ini Tuhan berkenan kepada manusia adalah karena percaya. Sungguh-sungguh karena percaya. Tapi percaya kepada apa? Percaya kepada Injil kasih karunia, firman kasih karunia, berita tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah puncak daripada ya perkenanan setiap orang saat ini di hadapan Tuhan. Karena ketika kita melihat salib itu, disitulah kita akan mengetahui, disitulah kita akan melihat, disitulah kita akan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, sudah selesai. Semua yang menghalangi kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan kita, Allah kita, semuanya yang menghalangi itu sudah disingkirkan oleh Yesus Kristus, supaya kita mendapat kesempatan di dalam kasih karunia Tuhan ini. Kita sungguh-sungguh telah diterima oleh Allah karena kita telah berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, ya, bahwa keselamatan itu adalah hanya melalui iman. Ya, tidak seperti kebanyakan orang ya meyakini bahwa keselamatan hidup yang kekal itu diperoleh, diraih adalah karena iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, itu sudah disangkal dan ditegur keras oleh Rasul Paulus karena jemaat Galatia ini kembali lagi kepada satu cara ya yang mana itu sudah ditinggalkan ya, tetapi sekarang sudah masuk ke dalam babak baru, dalam keadaan baru ya, program Allah yang baru di mana setiap orang saat ini setelah Yesus Kristus ya disalibkan, Allah berkenan kepada setiap orang yang percaya, hanya mereka yang percaya kepada salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian Allah memperhitungkan ya orang yang percaya itu saat ini adalah di mata Tuhan, dialah yang taat di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, sekali lagi percaya itu adalah menaati apa yang Tuhan katakan untuk kita percayai, dan hal itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tadi dikatakan di ayatnya yang ketiga, ya, Paulus katakan kepada jemaat Galatia pasal 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan Roh Kudus, ya. Kita memulai hidup kita yang baru adalah dengan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Bukan dengan pekerjaan kita, bukan dengan usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perjuangan kita, dan bukan karena prestasi-prestasi kita. Tidak. Tapi semuanya karena pekerjaan Roh Kudus telah menyelamatkan kita. Roh Kudus telah memeteraikan hidup kita di dalam kebenaran yang sejati, kebenaran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mengambil bagian di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Kristus adalah kepala, Kristus adalah pemimpin bagi hidup kita, dan kita adalah pengikutnya, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, Bapak Ibu Saudara, jikalau kita diselamatkan hanya melalui iman, apakah itu berarti dalam kehidupan kita selanjutnya kita akan melakukan segala sesuatu berdasarkan pengertian kita sendiri? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetap semuanya perjalanan kehidupan kita, segala keputusan-keputusan kita, segala pekerjaan kita, segala sesuatu pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semuanya harus bersandar juga kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Ya, jadi di ayat 3 tadi, dikatakan maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Kata mengakhiri di sini adalah menyempurnakan. Jadi semuanya Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa yang akan kita lakukan haruslah berdasarkan pengertian kita yang benar terhadap firman Allah, sehingga kita senantiasa bersedia untuk membawa diri kita belajar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa memahami secara lengkap apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita selanjutnya. Karena Allah mau bekerja, karena Roh Kudus ingin bekerja, melengkapi apa yang masih kurang di dalam setiap kehidupan dan langkah-langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang sangat menarik, kebenaran karena iman. Ya, karena tentunya Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang harus kita lakukan lagi di hadapan Allah, ya. Banyak hal yang harus kita kerjakan lagi, ya, kehendak Allah Bapak Ibu Saudara, sebagaimana dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, 9 sampai 10, dikatakan di sini, ya, saya akan membaca Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Sebab karena kasih karunia
kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam serangkaian pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan, pasti diselamatkan, bukan untuk menjadi orang yang menganggur, ya. Karena dikatakan di situ, untuk kita diciptakan baru dalam Kristus Yesus untuk melakukan, ada tujuan Allah untuk menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi pekerjaan baik yang mana ini? Ya, pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi bukan kita yang memilih kehendak kita sendiri, ya, yang menjalankan kemauan kita sendiri sesudah kita diselamatkan oleh Tuhan, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan, ya, yang mulia, supaya kita hidup di dalam, ya, pekerjaan yang baik, yang mulia, yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, itulah yang perlu kita ketahui, ya, itulah yang perlu kita pelajari melalui firman Tuhan. Pekerjaan baik apakah, ya, yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya bagi kita, sehingga kita bisa menghidupinya, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa menghidupinya, karena Allah mau kita hidup di dalam pekerjaan perbuatan yang baik itu, yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, maka itu berarti kita memilih apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hanya menurut pikiran kita sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, hanya menurut kemauan akal pikiran kita sendiri. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 3, dikatakan bahwa suatu saat kita orang-orang kudusnya Tuhan ini, kita orang-orang percaya ini juga akan menghadap, ya, kursi pengadilan Kristus, ya, di masa yang akan datang, untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita selama di dunia ini. Dan di situ dalam 1 Korintus pasal 3 dikatakan bahwa Tuhan akan memperlihatkan nantinya, ya, apakah perbuatan-perbuatan pekerjaan yang kita lakukan selama di dunia ini itu dikatakan akan membuktikan, ya, apakah kita akan menerima upah sebagai emas, perak, dan batu permata. Artinya itu adalah bagian dari apa yang kita lakukan sesuai dengan pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, dan kita taat kepada firman kebenarannya, sehingga ketika diuji di hadapan Allah, ketika diuji di hadapan Kristus Yesus, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan, ya, sesuai dengan firman-Nya, kita mempercayai ketaatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dikatakan kalau tidak sesuai, ya, kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan, ya, yang sudah direncanakan oleh Tuhan, maka dikatakan, ya, hasil daripada perbuatan-perbuatan kita di dunia ini itu akan seperti kayu, rumput kering, dan jerami yang diibaratkan kalau diuji dengan api, ya, maka kayu, rumput kering, dan jerami akan hangus, ya, ya, akan terbakar semuanya.
Dan itu artinya kita mengalami banyak kerugian dan kita akan menyesal karena telah menyia-nyiakan hidup kita, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan kita tidak mengenali setiap kehendak Tuhan melalui firman-Nya, tapi kita telah menghabiskan waktu kita di dunia ini dengan bergantung pada pikiran kita sendiri. Dan Paulus tidak mau hal itu terjadi kepada jemaat-jemaat Tuhan, pada jemaat Galatia. Makanya Paulus di situ mengatakan, "Hai kamu orang Galatia yang bodoh, kenapa kamu telah memulai dengan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, dan kamu ingin sekarang bergantung pada keputusan-keputusan pikiran kamu sendiri, dan kamu ingin melakukan segala sesuatu menurut kehendakmu sendiri, tanpa berusaha datang kepada pengenalan akan firman Tuhan yang akan membimbing kamu dan yang membuat kamu dipimpin dan dipelihara oleh Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang mengarahkan hidupmu, Roh Kuduslah yang mengarahkan pikiranmu, dan Roh Kuduslah yang membimbing hatimu supaya kamu bisa memilih yang terbaik menurut Tuhan dan bukan menurut keinginan daging atau menurut kemauan manusia." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu arahan, satu himbauan nasihat yang sangat luar biasa penting kita perhatikan, supaya setiap langkah yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya berbuahkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat belajar dari apa yang terjadi pada jemaat orang-orang percaya di zaman 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang masih tetap up to date, masih tetap saat ini relevan, masih tetap saat ini berhubungan langsung dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, karena Roh Kuduslah yang mengerjakan kebenarannya di dalam setiap hati kita, di dalam pikiran kita semuanya, sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan apabila kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dan memilih untuk percaya kepada firman Tuhan, sehingga hati kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan untuk menghadapi segala perkara dalam masalah di dalam kehidupan kita. Kita boleh yakin ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan pencerahan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tetap terjaga senantiasa di dalam keadaan taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, karena hati kita telah ditambatkan, telah diikatkan kepada setiap kebenaran yang Tuhan telah percayakan, yang Tuhan telah bukakan rahasianya untuk kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kembali sedikit lagi saya mengajak kita untuk melihat bagaimana saat ini Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah sebagai sebuah kebenaran yang mutlak saat ini, Bagaimana iman itu, kepercayaan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan saat ini, karena itu adalah merupakan ketaatan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, diperhitungkan itu sama seperti misalnya kita mempunyai account, mempunyai rekening misalnya di bank. Jadi yang diperhitungkan oleh pihak bank adalah seberapa jumlah uang di dalam tabungan kita, di dalam rekening kita. Itulah yang diperhitungkan oleh pihak bank, Jadi pihak bank itu tidak memperhitungkan
di luar daripada apa yang ada di dalam rekening kita itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau rekening kita itu ada 1 juta rupiah, maka itulah yang diperhitungkan oleh pihak bank, ya, sebagai pertanggungjawaban mereka, ya, mereka yang dipercayakan untuk menjaga, memelihara, ya, account kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tidak mungkin kita menarik uang, ya, 2 juta rupiah kalau hanya rekening kita ada di dalamnya hanya 1 juta. Begitu ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi logikanya seperti itu. Nah, karena itulah maka sama seperti itu juga kita di hadapan Allah, bahwa di dalam account kita, di dalam Kristus Yesus, dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi account kita, Bapak Ibu Saudara, telah penuh, ya, di hadapan Tuhan karena Kristus Yesus, bukan karena saudara dan saya. Tidak akan bisa penuh di hadapan Allah account kita, pertanggungjawaban kita. Tidak akan mungkin bisa penuh sempurna di hadapan Allah kalau Allah melihat dari apa yang kita perbuat. Karena yang kita lakukan itu, yang dilakukan oleh manusia itu ketaatan yang bolong-bolong, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada itu yang sempurna itu, ya. Bohong saja kalau manusia mengatakan dengan perbuatannya sendiri dia bisa menjadi sempurna. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa sempurna karena disempurnakan. Amin. Ya, hidup kita bisa lengkap hanya karena kalau dilengkapi oleh Tuhan. Amin. Kita berbuat apapun, manusia semakin banyak berbuat dan mengandalkan itu di hadapan Allah, makin banyaklah utangnya, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, makin banyaklah, ya, kredit yang harus dilunasinya, dan sampai pada akhirnya kalau manusia itu ingin mengandalkan dengan perbuatannya di hadapan Tuhan, dan itu berakhir kepada maut dan hukuman yang kekal. Karena tidak akan pernah memadai, tidak akan pernah mencukupi. Ya, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Lebih baiklah manusia itu, lebih baiklah setiap orang yang ingin account-nya, yang ingin rekeningnya dipenuhi dan benar-benar sempurna, maka kita satu-satunya cara adalah kita mempercayai, menerima apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, bahwa Dia telah menebus kita, mengampuni hidup kita, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, lunas dibayar satu kali untuk selama-lamanya. Dan sebagai meterainya, sebagai capnya, tanda lunas adalah Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang sangat luar biasa. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa lagi lepas dari pengaruh dari kuasa, ya, yang telah disempurnakan oleh Kristus. Maka kita berjalan di dalam kehendaknya itu, ya, kita melakukan segala sesuatu, ya, menurut kehendaknya itu, kehendak yang mana Kristus telah melakukan bagi kita. Jadi bukan kita yang melakukannya, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus melakukannya bagi kita. Dan ya, rekening kita, account kita jadi penuh, full, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak kekurangan, tidak bercacat, tapi di dalam Kristus Yesus kita memiliki segala sesuatu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi kita mempergunakan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mempergunakan rekening kita, account kita di dalam Kristus Yesus yang telah sempurna itu. Kita bukan bersandar kepada, ya, sesuatu yang tidak sempurna dari dalam diri kita. Jadi kita melihat diri kita di dalam Kristus, karena di dalam Kristuslah kita
menjadi segalanya di hadapan Allah Bapa di surga. Itu yang kita iman, itu yang kita percayai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita sekali lagi, ya, bagaimana orang saat ini dinilai oleh Allah menjadi orang yang berkenan kepadanya, dan setiap orang yang percaya juga bagaimana Allah menilai kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini menjadi berkenan dan terus berkenan di hadapan Tuhan apabila kita selalu standby, ya, selalu siap terus di dalam posisi yang Allah inginkan, di mana hati kita selalu percaya kepadanya di dalam segala pergumulan kehidupan pun. Allah ingin melihat hati kita, ya, bahwa kita memposisikan iman kita bukan bersandar pada dunia ini, bukan bersandar pada kekuatan kita, bukan bersandar pada pengetahuan kita sendiri, tapi selalu bersandar pada kebenarannya. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Ini sesuatu yang sangat, ya, berharga, yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita cermati supaya kita mengerti bagaimana, ya, Tuhan bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ya, saya akan mengajak kita untuk membaca ayatnya yang ke-19. Ya, jadi karena tadi dikatakan di dalam Efesus pasal 2 itu ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, ya. Jadi bukan buatan dunia, diciptakan dalam Kristus Yesus menjadi satu manusia baru. Dan kita, ya, dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh. Amin. Yaitu tubuh Kristus. Maka di dalam kehidupan kita yang baru itu, ya, Allah ingin memakai hidup kita untuk melakukan serangkaian pekerjaan atau perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, maka inilah, ya, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ini, inilah pekerjaan Allah yang saat ini Allah mau supaya kita mengambil bagian di dalamnya, ya. Apa itu? Dikatakan di ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, jadi ini adalah satu anugerah yang sangat besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah saat ini, yaitu berita pendamaian. Ya, berita di mana Allah memanggil semua orang untuk berdamai. Ya, jadi manusia dipanggil untuk mendamaikan diri mereka, mendamaikan kita, ya, kepada Allah karena Kristus. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Dengan cara perbuatan manusia, melakukan ini, melakukan itu, ya, Bapak Ibu Saudara, melakukan upacara ini, ritual ini dan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menyucikan dirinya sendiri manusia? Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Dengan cara dikatakan berita pendamaian itu adalah, ya, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah menyatakan bahwa, ya, semua dosa dan kesalahan manusia telah diampuni oleh Allah di atas kayu salib oleh Kristus Yesus. Ya, jadi semua Bapak Ibu Saudara manusia diajak, dihimbau, ya, dinasehati oleh firman Allah saat ini supaya mau menerima pendamaian dari Tuhan. Amin. Bukan manusia itu yang mengusahakan pendamaian dengan Allah dengan apa yang diperbuatnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap hari, ya, setiap minggu, setiap bulan, ya kan, Bapak Ibu Saudara, dan seterusnya. Tidak mungkin itu bisa mendamaikan diri manusia dengan Allah, karena manusia itu berdosa.
Ya, karena tidak mungkin dosa itu, di dalam dosa itu manusia ingin menghadap Tuhan. Mana bisa manusia di dalam dosa menghadap Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, manusia hanya bisa menghadap Tuhan di dalam kekudusan. Amin. Iya. Jadi jangan suka-suka menentukan ya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sudah ada tertulis di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Jadi jangan merasa bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu ya kan akan diterima oleh Tuhan begitu saja. Tidak bisa, ada standarnya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan menurut kemauan manusia ya, bahwa dia kalau melakukan ini, kalau dia menahan diri dari hal ini dan seterusnya, dari makanan dan minuman dan seterusnya, bahwa Allah akan berkenan kepada dia. Tidak begitu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saat ini cara Tuhan memperdamaikan manusia dengan dirinya adalah dengan mempercayai berita pendamaian. Allah tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Allah tidak memperhitungkan pelanggaranku. Allah tidak menghitung lagi kesalahanmu, tidak mengingat lagi dosa-dosamu dan dosa-dosaku dan dosa-dosa semua orang. Kenapa bisa demikian? Karena semuanya kesalahan dan dosa kita telah ditimpakan kepada tubuh Kristus Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tetapi manusia mungkin ya berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu menurut keinginan daging, dan itu akan berakhir dengan sia-sia dan berakhir dengan sebuah kekecewaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus tidak akan mungkin ya membawa kekecewaan bagi kita. Semuanya akan berakhir dengan damai sejahtera. Jadi pilihlah cara Tuhan. Amin. Jangan cara manusia, karena itu sudah pasti merugikan. Ya, itu yang diminta oleh Rasul Paulus agar fokus kepada pekerjaan Allah saat ini. Ya, dikatakan tadi di ayatnya 19 bagian B, saya bacakan secara lengkap lagi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran atau dosa-dosa mereka. Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, tentunya bukan lagi kepada Paulus sekarang ini, karena dia sudah pergi dari dunia ini. Maka ya tugas ini dipercayakan kepada siapa? Ya kepada kita, setiap orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Ini pekerjaan Allah yang dipersiapkan sebelumnya, ya yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pekerjaan baik yang benar-benar berkenan kepada Tuhan saat ini. Jadi bukan pekerjaan baik yang menurut konsep pikiran kita sendiri, ya, yang yang diolah oleh logika kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan pekerjaan yang menurut angan-angan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi ada pekerjaan perbuatan baik yang Allah tentukan, yang dikualifikasi olehnya, yang berkenan kepadanya. Ya, jadi bukan menurut perasaan kita, imajinasi kita sendiri, bahwa kita menganggap ya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang diterimanya. Bapak Ibu Saudaraku, belum tentu, ya. Yang diterima oleh Allah adalah yang menurut kehendaknya. Amin. Dan Allah mau supaya jangan sia-sia apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena waktu bagi kita sangat singkat di dunia ini. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya? Iya, waktu bagi kita sangat singkat. Jadi karena itu, waktu yang singkat ini kita pergunakan untuk mempelajari kebenarannya, kehendaknya, supaya setiap apa yang kita lakukan itu benar-benar itu diterima oleh Tuhan, dan itu menghasilkan nantinya upah yang besar bagi kita di hadapan Tuhan sebagai
diperhitungkan sebagai emas, perak, dan batu permata yang memuliakan Tuhan sungguh-sungguh dan membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita dan semua orang yang terhubung dengan tubuh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan ya di ayatnya yang ke-20, ayat 20 Saudaraku, ini sangat menarik, sangat luar biasa. Ya, supaya kita bisa mempergunakan tadi account kita yang sudah dipenuhi, ya, rekening kita yang sudah dipenuhi oleh Kristus Yesus, agar kita dapat mempergunakannya. Ya, jadi bukan menurut kehendak kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah ada aturannya dari Tuhan, ya kan? Ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Ya, Allah menasihati kamu melalui kami, kata Paulus, dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus Yesus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Semua orang, ya, tanpa perbedaan, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau dari bangsa lain, agar masuk sekarang ini kepada Allah melalui satu pintu. Amin. Bukan melalui banyak pintu, melalui banyak cara, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak, melalui satu pintu. Ya, bagaimana yang pernah Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita memahami itu sekarang ini di zaman kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara? Maka kita harus satu pintu melalui kasih karunia-Nya yang sempurna. Amin. Di dalam Kristus Yesus, melalui darahnya, ya, melalui iman kepada firman kasih karunia rahasianya, di mana pekerjaan Allah telah dirancang di situ, ya, di dalam kebenaran kasih karunia Allah itu, di dalam rahasianya itu telah dirancangkan oleh Allah sebuah kerangka, ya, pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita lakukan bersama dan kita hidup di dalamnya. Amin. Kita beribadah di dalamnya, ya, di dalam kebenaran itu. Sebab kebenaran itu adalah kehidupan daripada manusia baru. Kewajiban-kewajiban kita ada di sana. Amin. Tugas-tugas kita ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya di situ dikatakan bahwa berita pendamaian ini adalah sebuah pekerjaan, ya, yang besar, yang mulia, yang agung, yang dipersiapkan oleh Allah, ya, yang disediakan oleh Allah untuk kita bersama-sama, ya, menggumulinya, bersama-sama kita memikirkannya, dan bersama-sama kita melakukannya di dalam tubuh Kristus sebagai panggilan tugas kehidupan manusia baru, di mana kita semuanya orang percaya adalah anggota daripada manusia baru itu. Kita bergerak bersama di dalam pimpinan daripada Roh Kudus kehendak Tuhan. Amin. Oh, luar biasa itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah satu hal yang sangat menakjubkan yang Tuhan bukakan kepada kita rahasianya, karena itu tidak akan mungkin berakhir sia-sia. Itu semuanya akan berakhir, ya, sebagai sebuah penyataan kehidupan yang nyata di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dan kita lihat lagi di ayatnya yang ke-21. Ya, dikatakan Yesus yang tidak mengenal dosa, ya, telah dibuat oleh Allah menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya apa? Supaya di dalam Yesus, di dalam Allah, kita dibenarkan olehnya. Ya, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, pengenalan kita terhadap Yesus Kristus yang tidak berdosa. Pengenalan kita kepada Yesus Kristus akan kekudusannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau manusia hanya menafsir-nafsir saja, menafsirkan tentang kehidupan Yesus, ya, berdasarkan
pengetahuannya sendiri, pemikirannya sendiri, tidak akan mungkin tahu sejauh mana ya kekudusan Yesus Kristus yang dipersembahkan melalui darahnya di atas kayu salib. Tidak akan mungkin bisa meraih pengertian itu. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya tidak mungkin orang bisa mengerti sepenuhnya ya kalau ingin mengetahui seperti apa kekudusan, kesempurnaan, kekudusan Kristus di dalam darah yang ditumpahkannya di atas kayu salib, tanpa kita mengerti kebenaran kasih karunia saat ini. Nggak mungkin, tidak mungkin itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya karena manusia akan selalu cenderung bersandar kepada pikiran daging, yaitu mengandalkan perbuatan-perbuatannya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menyelami melalui jalur kasih karunia saat ini, di mana kita dikatakan bahwa kamu telah dibeli dan telah lunas dibayar, ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, baru kita bisa menyelami kekudusan Kristus itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kekudusan Kristus yang dipersembahkannya ya sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah ya melalui tubuhnya dan darahnya di atas kayu salib, apalagi melalui penguburan ya dan kebangkitannya dari antara orang mati, kita tidak bisa menyelami itu. Itu sudah 2000 tahun Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu sudah 2000 tahun yang lalu saudara-saudaraku. Bagaimana kita bisa menyelami peristiwa 2000 tahun yang lalu ya, masih up to date, masih nyata, masih relevan ya saat ini berhubungan dengan hidup kita kalau tanpa melalui iman kepada kebenaran kasih karunia. Itu tidak mungkin, nonsens lah itu ya kan Bapak Ibu Saudara. Itu pasti imajinasi imajinasi liar dari manusia ya kan. Kalau tanpa terhubung dengan kebenaran manusia baru, hidup manusia baru, yaitu firman kebenaran kasih karunia yang secara khusus disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, ya, yang biasa kita ketahui sebagai Rosamon, Roma sampai Filemon. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada kita semua yang selalu setia untuk terus membawa dirinya untuk memahami ya struktur daripada kebenaran untuk menyelami mengetahui rahasia-rahasia pekerjaan baik yang Allah siapkan bagi kita supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Dan Roh Kudus yang memimpin kita semua ke arah itu, karena kita tidak bisa menyelami itu. Ya, orang-orang bisa mungkin menyelami sampai ke dasar laut, tapi ini melebihi daripada dasar laut, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi tidak mungkin tangan manusia bisa meraih itu. Ya kan? Hanya iman. Ya, hanya dengan percaya kepada firman kasih karunia Allah itu dan Roh Kudus yang mengerjakannya melampaui daripada ekspektasi manusia. Ya, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, jadi terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, besok kita akan berjumpa di dalam pertemuan ibadah kita, sukacita kita semua. Tuhan menyertai, memberkati, melengkapi kita semua. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akhiri akhir pekan ya saat teduh kita ini, dan kita akan berjumpa lagi hari Senin lagi, kita lanjutkan lagi. Terima kasih juga saudara-saudara kami yang selalu setia mengikuti live streaming di Facebook. Saudara kami, sini ada Ibu Junita Sialagan ya. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Juga di sini ada juga saudara kita Rivo Alamat dari Manado. Tuhan memberkati saudaraku semuanya yang mendengarkan firman kasih karunia Tuhan, juga yang ada di ruangan Zoom meeting. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Waktu yang singkat ini Tuhan, kami syukuri, dan momentum
prima bagi kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami. Kami bisa datang kepadamu setiap hari. Bersyukur kepadamu karena firman kasih karunia-Mu terus melegakan, membuat kami lega. Dan membuat kami teduh, hati kami teduh di hadapan-Mu ya Bapa. Kami selalu merasakan bagaimana Tuhan, tangan Tuhan selalu menuntun kami, memimpin kami kepada seluruh kehendak-Mu. Karena Engkau menginginkan kami hidup di dalam pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan bagi kami untuk menjadi sukacita dan tugas yang mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan damai sejahtera bagi kami semua dan semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu diberkati. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur kepadamu Bapa yang kekal di dalam surga. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Ya Tuhan memberkati. Ya, terima kasih.